Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Gus Gaul. Kemarin sudah membahas tentang adab. Jadi ternyata Islam itu sampai mengatur anak mau sekolah itu malam belajar dulu, pagi itu mandi yang bersih, sholat subuh, terus salim sama bapak ibunya, pamitan. Lah sekarang membahas tentang perjalanan dari rumah menuju sekolah atau madrasah ternyata juga diatur. Nah, tetapi episode kali ini kita sangat istimewa karena kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa. Nah, saya manggilnya Mbak apa Bu? Mbak. Padahal saya paling muda di sini. Iya. Nanti kalau manggilnya berarti Mas. Mas Coy. Mas. Kita kedatangan tamu Mbak Indah Raya, Wakil Wali Kota Madiun. Kalau di sesi ini kita teman sharing gitu ya, diskusi ya Mbak ya. Ada kitab yang akan dibahas masih sama, yaitu Akhlak Lil Banin, yaitu tentang membahas bagaimana menanamkan karakter dan akhlak kepada anak sejak dini, yang akan disampaikan oleh narasumber utama Bapak Dr. Muhammad Miftahul Khairi, dosen IAIN Ponorogo. Kami persilakan Pak, ini membahas tentang ada perjalanan dari rumah menuju ke sekolah. Ternyata diatur ini. Gimana ini isinya? Para pemirsa, kali ini kita akan membahas adabul masyi fit thoriq. Jadi adab seorang murid ketika berangkat ke sekolah, kan gitu ya. Ini yang menjadi problem itu begini, kalau dulu kan anak-anak dari rumah ke sekolah itu jalan gitu ya, problemnya sekarang diantar. Nah ini siapa yang harus berjalan? Nah kita bahas secara bersama-sama gitu ya. Yang bagi litilmid ayyamsya mustaqiman. Hendaknya seorang murid ini kalau mau berangkat ke sekolah itu harus jalan lurus. Jangan tengok kanan kiri. Kenapa? Karena kalau tengok kanan kiri ketemu sama temennya, akhirnya ngobrol sehingga nanti dimungkinkan sampai di sekolah itu terlambat. Ngomong-ngomong mungkin Mbak Indah punya pengalaman ketika ketemu sama temen ngobrol kemudian sampai di sekolah terlambat. Ini ada zaman Mbak Indah kayak apa? Kalau iya, jadi kalau generasi zaman saya mungkin saya bisa menceritakan kalau dulu malah naik beca. Oh gitu. Sudah naik beca sendiri. Gitu ya. Tapi yang ngontel pak becaknya. Iya. Oh, saya gitu. naik gitu kan. Gitu, ya. Sampai ke sekolah biasanya sih dari rumah memang langsung sampai ke sekolah. Cuman kalau kita melihat esensinya itu tengok kanan tengok kiri, ketika berjalan pasti godaannya lebih banyak daripada naik kendaraan. Kalau naik kendaraan mungkin bisa langsung nyampe ke sekolah lokasi, gitu, betul, ke lokasi. Kalau saya dulu naiknya becak, jadi dari rumah langsung. Tapi dari pintu gerbang ke kelas itu kan barengan teman-temannya ya. Ngobrol. Cuman udah di lingkungan sekolah. Maka di sini dijelaskan la yaltafitu yaminan wala shimalan bi ghairi hajatin. Jadi kalau mau berangkat sekolah itu harus jalan lurus, kemudian jangan tengok kanan kiri gitu ya, tanpa ada hajat. Wala yataharraku bi harakatin la taliqu bihi. Jadi kita ini dilarang untuk melakukan gerakan-gerakan yang mungkin kurang pas lah begitu. Kenapa? Ini akan menyebabkan sesuatu. Wala yusni'u jiddan fi masyi. Jadi kalau jalan jangan terlalu cepat. Wala yubti'u, dan jangan pelan-pelan. Kenapa? Kesannya kalau orang itu jalannya kenceng-kenceng nih, kayak nguber setan aja gitu. Tapi kalau pelan-pelan ini ada orang bilang orang itu dilihat dari jalannya, katanya kinerjanya sudah ketahuan gitu ya. Kalau cepet-cepet juga nggak boleh, kemudian terlalu lambat juga nggak boleh. Jadi sedengan kira-kira sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Wala yaqulu au yughanni. Jadi kalau berangkat ke sekolah itu ya jangan sambil makan gitu ya, apalagi nyanyi-nyanyi gitu. Ini adab dalam mencari ilmu begitu ya. Wala yaqra'u kitabahu wa yamshi. Juga dilarang jangan membaca buku sambil jalan, khawatir
kakinya nanti kesandung kan gitu ya. Betul, Ini betul. adab-adab yang diajarkan bagaimana kita mau berangkat sekolah itu sebaiknya seperti apa gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini juga dijelaskan wa ayyabta'ida 'anil wahali wal ausahi. Hendaknya seorang murid itu menjauhkan diri dari lumpur dan kotoran. Yang unik kalau dulu anak-anak di sekolah di kampung-kampung di sel-sel ini kalau ada apa ini kubangan air langsung iya, apalagi kalau temennya lewat sengaja air ini Bocor. Iya, betul, betul. Padahal di sini dilarang, jangan sampai kita ini mendekati lumpur. Tapi anak zaman dulu memang begitu ya. Begitu, memang begitu. Memang begitu. Jadi waktu disadu. iya, rasanya nggak asik kalau nggak bersunda gurau gitu ya. Nah, ini kontras dengan zaman sekarang ya, anak-anak lebih cenderung asik bukan sambil makan membaca buku, tapi jalan sama pegang HP gitu. Iya, ini yang terjadi sekarang ini ya. Sehingga di sini dikatakan likaila yaskuta au yatawassakha saubuhu. Sebenarnya jangan mendekat ke lumpur itu agar tidak terpleset atau jatuh atau bajunya kena kotoran. Tapi kan biasa anak-anak ya, kadang-kadang apalagi kalau musim hujan mereka sangat senang sekali. Jadi dulu ini masa-masa yang sangat luar biasa kalau kita mengingat perjalanan kita ke sekolah, apalagi usia-usia sekolah dasar gitu ya. Kadang-kadang baju yang dipakai itu putih, nanti sampai sekolahnya kita nggak tahu. Butek gitu ya, butek begitu. Waya beta'ida aidon aniziham. Sebaiknya peserta didik itu menjauhi kerumunan yang bisa membahayakan ya. Tapi yang namanya anak-anak biasa kan kalau sebelum masuk kelas itu kan disuruh jejer. Rasanya nggak asik kalau nggak dorong-dorong gitu. Banget itu. Bahkan terjadi sampai sekarang itu ke anak saya. Iya, sampai sekarang ya asiknya yang dikenang oleh anak-anak itu kalau pas di sekolah yang dusel-dusel sambil dorong-dorong begitu lah. Betul. Nah, padahal di sini disarankan kenapa itu dijauhi agar tidak terjadi insiden gitu ya. Likaila yastadimu bi ahadin, agar tidak terjadi benturan. Kenapa? Karena sebenarnya kaitannya dengan masalah belajar di sini juga diatur bagaimana anak-anak tidak melakukan kerumunan yang bisa menyebabkan temannya celaka, kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi karena namanya anak-anak, kalau nggak usil itu nggak asik gitu ya. Au yadi alaihi syai'un min adawatihi wa alla yaqifa fit thariq. Jadi kenapa kemudian tidak boleh desek-desekan atau melakukan benturan, apalagi sampai misalnya mohon maaf tasnya dalam posisi terbuka kemudian peralatan sekolah ini jatuh semua gitu ya, sehingga ketika mau belajar itu bingung, pensil saya kok nggak ada ya, kemana gitu ya, gara-gara desak-desakan kemudian sebagian alat untuk pakai belajar itu jatuh. Kenapa? Karena tasnya terlalu banyak muatannya, li ajlil fudul, karena terlalu banyak muatannya. Au yastaqifa hadazu malaihi. Biasanya ada yang suka juga kalau mau berangkat sekolah mampir dulu ke rumah temennya, akhirnya alatnya ketinggalan. Mungkin Mbak Indah punya pengalaman mau berangkat sekolah itu mampir rumahnya temennya dulu sampai sekolah, bukunya ketinggalan deh gitu ya. Ada pengalaman begitu? Ada sih. Kalau dulu mungkin bukan buku, bukan ketinggalan yang gimana-gimana ya. Justru ketinggalannya mungkin malah dari rumah, ketinggalan di rumah. Mungkin karena satu yaitu tadi kurang konsentrasi gitu kan. Tapi kalau melihat dari arti yang ada di sini, sebenarnya larangan-larangan ini kan karena ada sebabnya. Maksudnya bukan yang asar melarang, misalkan kayak tadi mendekati lumpur itu nggak boleh karena apa. Tapi kalau sepenggal-sepenggal hanya nggak boleh lumpur, kita pikirannya sudah yang kemana-mana gitu kan. Ternyata takut terpleset segala macam. Kalau dulu relatif sampai sekarang, kalau ini kan sekarang eranya saya sudah jadi ibu nih kan, ke anak-anak itu jauh lebih ke yang hati-hati, baju jangan sampai kotor nih. Tapi ternyata juga tetap aja ada bermanfaat gitu. Jadi apa yang kita alami dulu supaya tidak terulang lagi di anak-anak sekarang. Kalau pengalaman jadi ibu, prepare bukunya anak-anak gitu gimana?
Alhamdulillah sih kalau dulu memang kita prepare ya, tapi sekarang semenjak corona ini kan jauh lebih banyak daring, kemudian mulai dibiasakan mereka untuk bisa mandiri. Jadi mereka siapkan barang-barangnya sendiri. Cuman tetap ada yang misalkan pensilnya yang tadinya taruh di mana jadi di mana gitu, ada juga kejadian kayak gitu, ada juga Bu. Jadi kalau dulu lebih banyak ke saya pribadi ketinggalannya di rumah, bukan di tempat temen. Jadi berangkat gitu, lali ki aku gitu. Ngerjain PR. Iya. Terus dikerjakannya sudah sampai di sekolah. Iya. Jadi larangan-larangan itu sebenarnya untuk kebaikan, bukan berarti kemudian kita terlalu care misalnya, tidak. Tetapi sejatinya bagaimana agar ketika mau berangkat sekolah itu, kalau segala sesuatunya sudah disiapkan, kemudian larangan ini lebih mengarahkan bagaimana agar anak-anak ini tidak terlambat sampai ke sekolahan, kemudian mau belajar, baru ingat bukunya ketinggalan. Ya, kan saya begitu dulu tuh ya, pengalaman yang buruk gitu ya. Iya. Jadi di kitab ini memang dijelaskan bagaimana sesuatunya itu diatur sedemikian rupa sehingga mencari ilmu itu adalah sebuah proses yang suci ya. Bahkan diajarkan kalau kita mau berangkat sekolah pun itu sebaiknya mengambil air wudhu ya. Jadi al ilmu nurun wa nurullahi la yudalil asi. Ilmu itu adalah cahaya, bukan nurun contekan. Gak boleh nyontek. Iya, nggak boleh nyontek. Nurun itu artinya cahaya. Wa nurullahi la yudalil asi, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Dalam konteks ini adalah mungkin tidak konsentrasi, tidak dalam keadaan suci atau bersih. Maka disarankan memang mengambil air wudhu ini menjadi salah satu kebiasaan yang bagus. Jadi ngomong-ngomong ini ada teman Mbak Indah, dulu di saat di pesantren ini kerjaannya cuman suka main teater gitu ya. Tapi dia punya amalan rutin wudhu. Jadi setiap keluar dari kamar mandi ini, subhanallah, hari ini kalau ditanya teman-temannya, dulu kayaknya nggak terlalu pinter-pinter amat begitu. Sekarang dia punya pesantren gitu ya. Setelah ditanya-tanya sama teman, saya dulu punya amalan yang bagus, apa itu? Setiap keluar dari kamar mandi tidak pernah lupa untuk mengambil air wudhu. Jadi barokahnya bersuci itu ternyata menjadikan orang itu sakti lah. Mungkin hal yang semacam ini bagi anak-anak zaman now tuh masa sih iya kan gitu ya. Karena ini adalah sebuah dogma, tentu harus kita yakini bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang suci, maka untuk mendapatkannya harus kita siapkan agar diri kita ini dalam keadaan suci, kira-kira seperti itu ya. Idza masya ma'zumalaihi fala yamzah mahum. Apabila berjalan dengan para temannya, hendaknya seseorang itu tidak guyonan gitu ya. Apalagi kalau konteksnya sekarang kan mengkhawatirkan ya, di jalan sambil naik sepeda motor misalnya, bergurau kan ada juga yang tidak memiliki kesadaran berlalu lintas yang bagus itu kan, naik sepeda motor jejer misalnya, sambil misalnya karena ada yang merasa gemes sama temannya, sambil mukul lupa kalau dia sedang megang gas misalnya. Ini kan berbahaya, sehingga di sini disampaikan idza masya ma'zumalai fala yamzah mahum. Jadi kalau sedang berjalan menuju sekolahan, hendaknya seorang siswa ini tidak guyonan di jalan gitu ya. Wala yarfa'u sautahu, dan hendaknya dia tidak mengencangkan suaranya. Tapi ngomong-ngomong, kalau sekarang membicarakan tentang anak-anak ini, sebenarnya kan bukan lisannya yang suaranya kenceng, tapi sepeda motornya yang kenal potnya suka diganti. Maka kepada adik-adik yang sedang sekolah, ya sebaiknya sepeda motornya dibikin yang standar aja, jangan standar SNI ya. SNI gitu ya. Wala yarfa' sautahu idza takallama. Kalau sedang berbincang dengan temannya, hendaknya dia tidak berkata dengan suara yang keras, au dhahika, atau tertawa kan gitu ya. Tertawa mungkin dalam konteks yang biasa mungkin oke, nggak ada masalah. Tapi kalau tertawanya itu terbahak-bahak melebihan, orang kemudian curiga, ngapain ini anak kok tertawanya kayak begini ya. Wala yastahzi
biahadin, dan hendaknya jangan sampai suka menghina temannya ya. Tapi kalau anak-anak sekarang bukan menghina ya, tapi mungkin apa Mas? Mungkin sama teman-teman Membuli, ya, membuli, betul, membuli. Mungkin Bu Indah punya pengalaman ketika sekolah ya zaman punya banget ya, ini. zaman muda itu kan biasa ya. Kalau bahasa Jawanya itu becek-becekan gitu. Mungkin pernah punya pengalaman bagaimana? Punya. Dibully apa membuli? Bukan, jadi jauh lebih ke sebenarnya mungkin lebih jatuhnya lebih guyonan ya. Oh iya. Kita dipanggil dengan nama bapak. Bapak. Ya kan? Iya. Panggil dengan nama bapak. Cuman sampai akhirnya tuh sampai sekarang kayaknya nggak ada deh. Sekarang anak-anak saya yang begitu sudah nggak ada. Jadi mungkin di era Tapi dulu itu serius atau hanya sekedar guyon sih, menurut saya guyon, dan itu juga nggak sampai masuk ke hati gitu, enggak, karena mereka kok gitu-gitu beneran gitu, oh ini apa, saya bilang gitu, nyapo mau patmo gitu dan di hati juga nggak ada problem ya. Nggak disertai perasaan Enggak, gimana gitu ya, lebih kepada guruan aja. Iya. Cuman sebenarnya sama guru-guru juga tuh nggak boleh. Iya. Cuman karena sudah terlalu biasa, jadi akhirnya terus menjadi lelucon yang ya tidak pernah sampai terus menyakiti hati perasaan gitu, nggak pernah sih. Betul Mbak Indah, di sini dikatakan fakullu dzalika qabihun jiddan. Jadi guyon yang berlebihan, kemudian saling membuli, ini sebenarnya adalah perilaku yang kurang baik, kira-kira begitu ya. Wala yaliku bitil midil muhadzab. Jadi kita juga dilarang untuk berbuat usil kepada murid-murid yang memiliki adab yang bagus gitulah. Berikutnya wala yansasalam ala mayusadifuhu. Hendaknya kita ini kalau ketemu sama teman itu sebaiknya jangan lupa untuk mengucapkan salam gitu. Tapi kalau anak-anak dulu salamannya unik-unik ya, kadang tidak assalamualaikum. Tapi gimana Mbak Indah, mungkin pengalaman kalau pas ketemu sama temennya ini, kalau yang putri kan biasa cipika-cipiki gitu ya. Kalau yang laki-laki itu bisa kadang-kadang yang salaman kakinya. Gitu ya. Gimana? Kalau Mungkin, dulu iya, mungkin mengucap salam ketika ketemu teman tuh jarang banget ya. Iya. Jarang banget. Tapi menyapa sih selalu, cuma dengan bahasa yang lain gitu ya. Atau manggil orang Mungkin lebih begitu ya. Iya. Bahkan mungkin ya ketika kita sudah tahu maksudnya bahwa ini adalah amalan-amalan atau ada adabnya ya, mungkin bisa kita edukasi ke anak-anak gitu loh, supaya mereka juga bisa mempraktekkan itu di kehidupan yang sekarang gitu loh, di era anak-anak. Meskipun runtutan peristiwanya mungkin bisa berbeda, tidak lagi harus menghindari lumpur, tetapi secara etik bahwa ternyata ada adab anak dari berangkat sekolah, dari rumah sampai ke sekolah itu ternyata ada adab. Iya, tadi jangan lupa mengucapkan salam. Sapa, Kalau ketemu dengan sapa, senyum, jangan manyun. Senyum, sapa, salam kan gitu ya. Ini satu hal yang mungkin membahagiakan bagi kita kalau lama nggak ketemu teman-teman, kemudian sampai di sekolah itu bisa salaman gitu ya, asik gitu ya. Alhamdulillah hari ini masih ada kesempatan untuk ketemu dengan teman begitu ya. Betul. Kenapa? Karena ketika sudah sampai di sekolah ini kan kita bisa bermain, kemudian mungkin bisa saling tukar apa begitu ya. Karena kalau ketemu sama teman itu beda deh dengan yang di rumah. Kalau di rumah ini bawaannya, misalnya kalau pengalaman saya nih, misalnya bapak ini kalau misalnya ada sesuatu kok nggak pas gitu ya, misalnya sudah sore masih bermain, waktunya belum pulang, beliaunya bilang begini, wes mangan udulan rasa mulih katanya kan. Dolan wae, Iya, rasa dolan mulai-mulai. rasa mulih kan. Maghrib PTI mulai, uang orang mulai. Balik kandang ya. Jadi ternyata subhanallah begitu ya, di kitab ini dijelaskan bagaimana berbagai etika ketika orang mau mencari ilmu itu dimulai dari perjalanan dari rumahnya. Itu misalnya menghindari sesuatu yang bisa mencelakakan. Jangan mumpar-mampir gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kan cenderung kadang-kadang mampir ke rumah temennya gitu. Tapi akhirnya sampai sekolahnya sebagian ada yang terlambat, sebagian ada yang tidak juga begitu ya. Makanya bagaimana kita membangun komunikasi yang bagus dengan teman-teman kita kalau misalnya mau berangkat, mampir itu dalam konteks ayo ngajak berangkat bersama-sama. Yang positif ya. Iya, jangan sampai Ayo bolos bareng. Iya.
Ini yang Saya dulu juga nggak pernah gitu, nggak iya. pernah. nggak- Khawatirnya mestinya jalannya ke sekolah lurus, belok kanan atau belok kiri kan gitu ya. Mampir marung, Iya. marung. Sebagai orang tua Mbak Indah, dari yang disampaikan oleh Pak Dr. Miftah tadi di kitab ini tentang adab berangkat sekolah dari rumah sampai ke sekolah, apa manfaat dan apa namanya? Oh, ini sangat luar biasa bagi anak-anak sebagai orang tua. Ini menjamin apa atau menjadi sesuatu yang bernilai seperti apa bagi Mbak Indah? Kalau menurut saya pribadi, ketika itu diimplementasikan di kehidupan sekarang ya, maksudnya as parent gitu ya, Iya. melihat bahwa anak-anak ketika menjalankan adab ini secara runtut, pasti yang ada satu, selamat di perjalanan. Iya. Nggak terlambat. Iya. Kemudian ilmu bisa masuk dengan sempurna karena mungkin Iya. dalam keadaan suci tadi itu tadi. Iya. Kemudian kalau kita lihat di sekolahan mungkin jangan guyon yang terlalu ya, Nah, segala betul. sesuatu yang terlalu kan Terlalu memang nggak tidak bagus. bagus. Jadi yang sedang-sedang saja, tapi semuanya bisa dilaksanakan dan menghasilkan sesuatu yang memang itu barokah dan juga untuk diri kita sendiri bisa menjadikan kita apa ya, maksudnya menerima ilmu itu juga dengan Disarankan salam bertemu dengan temannya ini kan ya, ada ya, ya, sosialisasi ya, luar betul, biasa, betul, Mbak. betul, betul. Mungkin memang yang harus dirubah adalah kebiasaannya. Kalau kita mungkin ya sesama Muslim mungkin ya bisa mengganti salamnya, walaupun mungkin ketemu, habis ketemu terus nanti ketemu lagi ya assalamualaikum gitu, mungkin bisa Oh, itu dibiasakan. Intinya doa kok, mendoakan untuk Untuk kita selamat, semuanya, kan? betul, Iya. betul, betul. Jadi banyak sekali yang bisa saya petik. Dan pada intinya sih ini semua demi kebaikan. Gitu. Iya. Kalau tidak kita lihat secara keseluruhan, mungkin mikirnya akan kemana-mana, Iya. ya kan? Gitu tadi nggak boleh guyonan, Dengan terlalu lumpur, dengan iya. lumpur, kayak gitu-gitu. Iya. Tapi ini sebenarnya masih ada yang terputus. Jadi salamannya itu tidak hanya dengan teman-temannya saja, Ya. tetapi idza kana walidahu au ustadahu. Jadi kalau ketemu orang tua atau ketemu dengan gurunya Gurunya. salaman. Nah, mungkin tadi sebagai orang tua kita pastilah merasa bahagia kalau kemudian anak kita mau berangkat sekolah itu Salim. Tangan, iya, itu sudah Ya sih. sayangku tak doakan Le ya. Iya, Kayaknya kan iya. begitu ya. Pasti otomatis mendoakan. Betul, betul, Iya. betul. Itu secara Ini otomatis. sesuatu yang sangat membanggakan bagi kita kalau anak ini secara otomatis kalau mau berangkat ternyata sudah mau salim sama Betul, orang tuanya. betul. Tentu kita sebagai orang tua merasa senang ya Mbak Indah ya. Betul, betul, betul. Iya. Cuman kalau saya lihat ketika anak-anak itu kepada orang yang lebih tua, secara otomatis pasti salam. Tapi kalau dengan sesama sebaya, itu yang kayaknya harus mulai Iya, dibiasakan mulai seperti dibiasakan. itu. Gitu. Kalau dengan orang tua berangkat gitu assalamualaikum mah, ya pulang pun dengan assalamualaikum mah, kayak gitu-gitu. Bahagia ya. Bahagia banget, cium tangan gitu kan. Iya. Istilahnya kita juga oh lego gitu Iya, ya. lega. Tapi kalau dengan yang seusia ini loh yang kayaknya Tapi memang kalau seusia sih sebenarnya kayak jenis salam dan lain-lain. boleh nggak sih Cakep begitu ya? gitu Iya, mungkin Tapi bagaimana tetap menjalin Iya, Ya, komunikasi komunikasi yang ya, baik. ya, kira-kira Intinya. seperti itu. Jangan kalau ketemu becekan atau meremehkan, Oh, kira-kira ya, begitu ya, ya. ya, Lebih ya, ya. bagaimana membangun komunikasi yang Komunikasi yang bagus. kira-kira begitu. Iya, iya, iya. Ya. Saya kira itu pembahasan tentang adab berangkat sekolah dari rumah sampai ke sekolah. Wah, banyak lah. Makanya dilihat sampai akhir nanti. Silakan Pak Miftah untuk review ulang dan ditutup dengan doa. Semoga majelis kita pada kali ini membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih pemirsa yang berbahagia. Kita sebagai orang tua sangat bahagia ya kalau melihat anak-anak kita mau berangkat ke sekolah itu segala sesuatunya sudah disiapkan dengan baik. Jangan sampai alat-alat yang dipakai untuk sekolah ketinggalan gitu ya. Di jalan jangan gurau, jangan nanti pamitnya sekolah tapi belok kanan kiri gitu ya. Dan yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana kalau kita mau berangkat sekolah jangan lupa salim dengan kedua orang tua kita. Nanti kalau ketemu sampai di sekolah ketemu dengan guru-guru kita juga salaman, menyapa teman ketika sudah sampai di lingkungan sekolah, kira-kira begitu. Oleh karena itu pemirsa mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dikaruniai anak-anak yang soleh, yang punya semangat belajar menempuh ilmu yang luar biasa sehingga akan bermanfaat bagi kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah
walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-adim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa channel Gus Gaul. Kita ketemu di episode selanjutnya. Intinya di episode kali ini ternyata ada adab anak berangkat sekolah dari rumah sampai ke sekolahan yang harus diikuti. Itu demi kebaikan. Dari mulai kedisiplinan sampai bagaimana ilmu itu menyerap dan berkah bagi kita semua. Terima kasih Mbak Indah. Kita ketemu di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.